Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan materi tentang organ tumbuhan yang dibuat oleh Unia Lika Syarifah dengan NEM 01, Fadila Estening dengan NEM 02, Azahra Khairil dengan NEM 04, Tila Rima dengan NEM 05, Riesta Monik dengan NEM 06. Yuk simak pembahasannya. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi pada organ tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Organ yang pertama yaitu akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk runcing. Akar mempunyai dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar memiliki banyak fungsi. Fungsi yang pertama adalah menyerap dan mengangkut air dan mineral dari tanah pada medium tumbuhnya. Yang kedua, berfungsi untuk memperkuat berdirinya batang. Kemudian yang ketiga, sebagai tempat cadangan makanan. Yang keempat, untuk membantu pernafasan. Ada contoh tumbuhan yang menggunakan akar sebagai tempat cadangan makanan adalah wortel dan singkong. Wortel dan singkong memiliki akar yang digunakan sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian, pohon beringin dan pohon bakau memiliki akar yang membantu proses pernafasan. Akar memiliki dua struktur, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Yang pertama, struktur luar dibagi menjadi 1. Rambut akar. Akar memiliki serabut-serabut halus yang sangat lembut, yang disebut sebagai rambut akar. Berfungsi untuk memperluas penyerapan. Yang kedua, akar juga memiliki tudung akar, bagian yang paling ujung dari akar. Tudung akar ini berfungsi untuk melindungi akar dan menembus tanah. Kemudian, struktur di dalam akar, jika akar kita potong tipis, lalu kita lihat dengan mikroskop, maka akan tampak struktur dalam akarnya. Adapun strukturnya yaitu epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, dan filem. Fungsi bagian akar: 1. Epidermis sebagai pelindung jaringan bawah, 2. Korteks, tempat cadangan makanan, 3. Endodermis untuk menyeleksi air yang masuk ke xilem, 4. Floem untuk mengangkut hasil fotosintesis, 5. Xilem untuk mengangkut air. Organ yang kedua yaitu batang. Struktur bagian batang mirip dengan akar. Bagian batang terdiri dari epidermis, korteks, kambium, floem, xilem, dan empullus. Masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda. 1. Epidermis berfungsi sebagai pelindung. 2. Korteks untuk tempat cadangan makanan. 3. Floem mengangkut hasil fotosintesis. 4. Xilem untuk mengangkut air. 5. Kambium untuk memperbesar diameter batang. Batang terletak di antara akar dan daun. Oleh karenanya, batang berfungsi sebagai menghubungkan antara akar dan daun, menegakkan tumbuhan, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Batang umumnya berbentuk bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh nodus. Pada nodus inilah tempat daun dan tunas. Batang monokotil memiliki ruas-ruas yang jelas, sedangkan batang dikotil memiliki ruas-ruas yang tidak jelas. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, seperti pada tumbuhan tebu dan sagu. Batang menjadi pendukung bagian lain, bagian yang ada pada tumbuhan. Contoh seperti daun, bunga, dan juga buah. Karena
Jika tidak ada batang, maka bagian-bagian lain dari tumbuhan tidak akan hidup dengan baik. Berikut perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Monokotil memiliki batang yang tidak bercabang, sedangkan dikotil memiliki batang yang bercabang. Monokotil mempunyai pembuluh angkut besar, sedangkan dikotil mempunyai pembuluh angkut yang teratur. Monokotil tidak mempunyai kambium, sedangkan dikotil mempunyai kambium. Kemudian, organ yang ketiga yaitu buah. Ovarium bunga berkembang menjadi buah yang melindungi dan membantu penyebaran biji. Pada organ tumbuhan ini memiliki fungsi yang pertama sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, yang kedua untuk melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar, yang ketiga bagi manusia dan hewan buah dapat digunakan sebagai sumber makanan. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji tumbuhan. Buah terbentuk dari bakal buah. Buah dapat berupa sekulen atau bisa disebut dengan berdaging atau kering. Buah tersusun atas 3 bagian, yaitu kulit buah atau epikarp, daging buah atau mesokarp, dan lapisan dalam buah, endokarp, seperti yang ada pada gambar di atas. Untuk organ tubuh yang selanjutnya adalah daun. Daun biasanya berwarna hijau dan tumbuh dari ranting. Berikut merupakan gambar dari struktur daun. Kita bisa melihat struktur tersebut apabila kita memotong daun dan melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Bagian-bagian daun yang pertama yaitu ada epidermis. Epidermis itu terdiri dari 2 bagian, yaitu epidermis atas dan epidermis yang di bawah. Fungsi dari epidermis itu sendiri yaitu sebagai pelindung sel-sel di bawahnya. Yang kedua yaitu ada jaringan tiang yang berfungsi sebagai pembuatan makanan karena di sana terdapat banyak kloroplas. Yang ketiga yaitu ada jaringan spons yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang keempat ada stomata yang berfungsi sebagai tempat respirasi. Dan untuk fungsi daun secara umum yaitu sebagai tempat proses fotosintesis dan sebagai alat pernafasan dan juga alat penguapan. Organ tumbuhan yang kelima yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi tumbuhan pada tumbuhan yang berbunga. Bunga memiliki 2 jenis, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Jadi bunga lengkap itu memiliki seluruh bagian dari bunga secara lengkap. Sedangkan bunga yang tidak lengkap itu terdapat salah satu bagian yang tidak terdapat dalam bunga tersebut. Contoh dari bunga lengkap yaitu bunga sepatu. Dan contoh dari bunga tidak lengkap yaitu bunga melati. Berikut merupakan gambar dari bunga lengkap beserta bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu ada kelopak. Kelopak berfungsi sebagai penopang mahkota dan juga pelindung bunga pada saat masih kuncup. Yang kedua yaitu mahkota. Mahkota berfungsi sebagai daya tarik serangga karena memiliki warna yang bervariasi dan juga bau yang khas. Dan mahkota juga dapat menghasilkan madu. Yang ketiga yaitu ada putik. Putik merupakan alat kelamin yang dapat menghasilkan ovum. Yang keempat yaitu ada benang sari yang juga merupakan alat kelamin yang menghasilkan sel sperma. Dan untuk proses penyerbukan sendiri, pada bunga terdapat 2 proses penyerbukan, yaitu proses penyerbukan biotik dan abiotik. Untuk abiotik sendiri, prosesnya yaitu benang sari terbang yang disebabkan oleh angin kemudian menempel pada putik, dan pada putik tersebutlah bunga mengalami penyerbukan. Dan yang kedua yaitu proses biotik, yaitu proses di mana serangga yang menempel pada benang sari dan membawa benang sari tersebut kepada kepala putik melewati kakinya. Dan kemudian pada saat itulah
bunga melakukan proses penyerbukannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Nah, itu tadi merupakan video mengenai proses penyerbukan biotik. Mungkin dengan melihat video tersebut, teman-teman bisa lebih jelas, lebih paham mengenai bagaimana proses dari penyerbukan biotik itu. Dan untuk organ tumbuhan yang terakhir yaitu ada biji. Biji merupakan tahap awal pada siklus hidup tumbuhan. Dan berikut merupakan gambar dari biji beserta bagian-bagiannya. Yang pertama ada kulit biji. Kulit biji itu berfungsi sebagai pelindung dari embrio. Yang kedua yaitu terdapat kotiledon yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan yang berupa pati ataupun protein. Yang ketiga terdapat planula, yaitu daun yang pertama kali tumbuh. Dan yang keempat ada radikula, yaitu akar yang digunakan sebagai alat tumbuh pertama pada tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan dikotil. 1. Akar tunggang. Tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang. Pada bagian kalitrogen yaitu tudung akar, tanaman dikotil tidak mempunyai tudung akar. Akarnya berkambium, mempercepat batang dan mempunyai akar yang kecil. 2. Batang bercabang dan berkambium. Tumbuhan dikotil memiliki batang bercabang dan berkambium. Batang dikotil memiliki lapisan-lapisan yang terbagi dan memiliki lapisan kambium yang memungkinkan adanya pertumbuhan sekunder. 3. Daun menyirip atau menjari. Tumbuhan dikotil mempunyai daun yang menyirip atau menjari. Daun dikotil memiliki tulang daun bercabang dan beberapa membentuk daun bersudut. Tulang daun menyirip atau menjari. 4. Bunga berkelipatan 4 atau 5. Bunga pada tumbuhan dikotil memiliki kelopak bunga yang berkelipatan 4 atau 5. 5. Biji berkeping 2. Biji pada tumbuhan dikotil memiliki 2 kotilegon atau berkeping. Saat tumbuhan dikotil tumbuh, tunas akan membelah diri menjadi 2.
Jadi, tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri: 1. Akar tunggang, 2. Batang berkambium, 3. Daun menyirip atau menjari, 4. Bunga berkelipatan 4 atau 5, dan yang kelima, biji berkeping 2. Ciri-ciri tumbuhan monokotil. Yang pertama yaitu akarnya serabut. Akar serabut akan terbentuk apabila akar primer membentuk cabang banyak. Cabang akar yang terbentuk tersebut tidak bisa membesar, tetapi menumbuhkan akar lagi. Di sini saya akan memberikan contoh dari tumbuhan yang memiliki akar serabut. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah tumbuhan jahe yang memiliki akar serabut. Yang kedua yaitu memiliki satu daun lembaga atau kotiledon. Yang ketiga yaitu memiliki tulang daun yang sejajar dan berbentuk melengkung. Pada biji tumbuhan berkeping 1 memiliki tulang daun yang sejajar dan berbentuk melengkung. Contohnya seperti tumbuhan jagung, padi, jahe, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan memberikan contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun yang sejajar dan berbentuk melengkung. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah contoh dari tumbuhan jahe yang memiliki tulang daun yang sejajar dan berbentuk melengkung. Yang keempat yaitu memiliki batang yang berruas-ruas. Hampir semua tumbuhan monokotil memiliki batang yang berruas-ruas, seperti pada tumbuhan jagung, tebu, jahe, padi, dan masih banyak lagi. Di sini saya juga akan memberikan contoh tumbuhan yang memiliki batang berruas-ruas. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah contoh dari tumbuhan jahe juga yang memiliki batang berruas-ruas. Yang kelima yaitu batangnya tidak berkambium. Penyebab batang tumbuhan monokotil yang berruas-ruas adalah dikarenakan batangnya tidak memiliki kambium. Jika kita membelah tumbuhan monokotil secara horizontal, maka kita bisa melihat pembuluh floem dan xilem dikarenakan tumbuhan tersebut tidak memiliki kambium. Contohnya seperti pada saat kita menebang pohon kelapa. Yang keenam yaitu batangnya tidak bercabang. Yang ketujuh yaitu memiliki kelopak bunga kelipatan 3. Biasanya kelopak bunga pada tumbuhan monokotil memiliki jumlah kelipatan 3, seperti 6, 9, dan seterusnya. Yang kedelapan yaitu memiliki tudung akar. Apa sih manfaatnya tudung akar itu? Jadi manfaat tudung akar itu yaitu dapat melindungi akar dari kerusakan mekanis pada saat ujung akar bergerak menembus ke tanah. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu memiliki biji berkeping 1. Artinya tumbuhan yang memiliki biji tidak bisa membelah pada saat proses perkecambahan. Itu adalah beberapa penjelasan mengenai ciri-ciri tumbuhan monokotil.
Perbedaan monokotil dan dikotil pada tumbuhan. Dari segi akar, monokotil akarnya serabut, sedangkan dikotil akarnya tunggang. Dari segi batang, monokotil bercabang, sedangkan dikotil tidak bercabang. Monokotil tidak berkambium, sedangkan dikotil berkambium. Dari segi daun, monokotil menyirip, sedangkan dikotil menjari. Dari segi biji, monokotil berkeping 1 dan dikotil berkeping 2. Dari segi bunga, monokotil mempunyai 3 benang sari, mahkota bunga, dan kelopak bunga. Dari dikotil mempunyai benang sari 2, 4, 5, mahkota bunga, dan kelopak bunga. Dari segi pembuluh akar, monokotil mempunyai floem dan xilem, dan dikotil mempunyai xilem. Contoh tumbuhan monokotil: ubi, jambu air, jambu kristal, tomat, terong, kacang, pete, bunga matahari, bunga sepatu, jengkol, sawo, melinjo, jeruk nipis, durian, jeruk bali, rambutan, dan alpukat. Contoh tumbuhan pada monokotil: pisang, padi, jagung, kelapa, jahe, nanas, bunga anggrek, tebu, timun, kunyit, buah naga, bawang merah, bawang putih, melon, semangka, labu. Saya akan mempraktekkan tumbuh-tumbuhan yang termasuk monokotil dan dikotil. Contoh tumbuhan tomat. Akarnya termasuk serabut, monokotil. Batangnya bercabang, tidak berkambium, daunnya menyirip. Contoh daun petai, menyirip, termasuk monokotil. Daun jeruk nipis, termasuk menyirip, bercabang, dan tidak berkambium. Daun mangga, termasuk menyirip. Daun buah sawo, termasuk menyirip, termasuk monokotil, tidak berkambium, bercabang. Termasuk menyirip, bercabang. Contoh akar monokotil ialah serabut, sedangkan contoh akar dikotil adalah tunggang. Batang monokotil bercabang, sedangkan dikotil tidak bercabang. Monokotil tidak berkambium, sedangkan dikotil berkambium. Daun monokotil menyirip, sedangkan daun dikotil menjari. Bunga monokotil mempunyai 3 benang sari, mahkota bunga, dan kelopak bunga, sedangkan dikotil mempunyai 2, 4, dan 5 mahkota bunga dan kelopak bunga. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.